Shalom, perkenalkan nama saya Diven Andreas Nabunome dari Fakultas Teologi semester 3 Universitas Kristen Artawacana. Kali ini saya akan membahas materi tentang kata dan diksi. Yang pertama, saya akan membahas tentang kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari katha yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Tujuan dan fungsi dari kata. Tujuan dari kata adalah untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan secara jelas dan tepat. Dengan penggunaan kata yang tepat, komunikasi antar individu dapat terjalin dengan baik tanpa adanya kebingungan. Fungsi dari kata sangat penting dalam komunikasi, karena kata membantu kita untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Yang berikut adalah jenis-jenis dari kata. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja disebut sebagai verb dalam bahasa Inggris. Contoh dari kata kerja antara lain makan, minum, tidur, lari, berbicara, dan lain sebagainya. Yang berikut kata benda. Kata benda merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, atau ide. Contoh dari kata benda antara lain buku, meja, pohon, kucing, Jakarta, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menggantikan kata benda, orang, atau pronominal lain dalam sebuah kalimat. Jenis yang berikut yaitu kata bilangan. Kata bilangan merujuk kepada kata-kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah suatu benda atau jumlah urutan dalam bahasa Indonesia. Jenis yang berikut adalah kata sifat. Kata sifat adalah bagian dari jenis kata dalam bahasa Indonesia yang memberikan keterangan atau gambaran tentang sifat dari suatu benda, manusia, atau keadaan. Contohnya, besar, kecil, cerah, gelap, tinggi, rendah, ramai, sunyi, dan sebagainya. Yang berikut adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah jenis kata yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya, cepat, lama, besok, di sana, dengan senang hati, dan lain-lain. Jenis yang berikut yaitu kata penghubung. Kata penghubung adalah jenis kata yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih unsur dalam suatu kalimat. Contohnya, dan, atau, tetapi, sebagai, sehingga, karena, namun, bahkan, oleh karena itu, dan sebab. Jenis kata yang berikut yaitu kata seru. Kata seru adalah jenis kata jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau perintah. Contohnya, wow, hore, aduh, astaga, dan hebat. Selain kata, kita juga akan membahas tentang diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai dengan
yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata, sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Tujuan dan fungsi dari diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulis apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi dari diksi. Diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi yang baik digunakan untuk menyampaikan cerita yang runtut, menjelaskan penokohan, mendeskripsikan waktu serta latar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari diksi. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua bagian, yaitu makna denotatif. Jenis diksi berdasarkan makna denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Dalam kata lain, makna denotatif adalah makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu atau murni. Contoh diksi dengan makna denotatif meliputi jerawat disebabkan oleh sebum pada wajah. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan lainnya. Yang kedua, makna konotatif. Jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Contoh diksi dengan makna konotatif antara lain banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur memiliki makna meninggal dunia. Yang berikut jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan. Yang berikut antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal antonim seperti naik berbeda berlawanan dengan turun, besar dengan kecil, tinggi dengan rendah, dan hemat dengan boros. Yang berikut homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama, tetapi artinya berbeda satu sama lain. Adapun contoh pemilihan diksi berdasarkan leksikal homonim seperti kata bulan yang bisa memiliki makna sebagai satelit alami di bumi sekaligus arti waktu. Yang berikut homofon. Homofon adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda tetapi pelafalannya sama. Adapun contoh dari diksi berdasarkan leksikal homofon seperti bank dan bank. Kedua kata itu memiliki arti dan ejaan yang berbeda tetapi pelafalan terdengar mirip. Yang berikut homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal atau arti berbeda, tetapi ejaannya sama. Adapun contoh dari pemilihan diksi berdasarkan leksikal homograf seperti makanan kesukaan Karin adalah tahu goreng.
dan Karin tidak tahu kalau hari ini dia libur. Dalam hal ini, tahu memiliki ejaan yang sama tetapi bunyinya dan maknanya berbeda. Yang jenis yang berikut yaitu polisemi. Polisemi adalah diksi atau frasa kata yang memiliki lebih dari satu arti, seperti bunga dan kepala. Contohnya, orang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya, dan Karin adalah bunga desa yang jadi incaran pada pria. Hal ini, kata bunga memiliki banyak makna, baik sebagai keuntungan, kecantikan, atau sebuah tanaman. Yang berikut kita masuk dalam ciri-ciri diksi. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, diksi digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dapat digunakan oleh didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Contoh dari diksi yaitu yang pertama, Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai seorang kepercayaan. Yang kedua, Rudy memilih menguras usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi yang memang diternakan dan diperah susunya. Yang ketiga, Alika adalah anak yang paling pandai di sekolahnya dan Naura adalah anak yang paling pintar di kelas. Pandai dan pintar adalah dua kata dengan ejaan berbeda tetapi memiliki kesamaan makna. Itu saja yang dapat dibahas. Sekian dan terima kasih. Shalom.